Under orders from General Pinochet, British-made Hunter jets swooped over the Moneda presidential palace, starting fires which were to burn for weeks. That morning from Moneda, Allende had broadcast to the nation. He always said that he wouldn't be taken alive, that he would die defending the Constitution. He kept his word. General Pinochet immediately stamped his mark on the country. CIA dan Operasi Jakarta di Chili. Peristiwa 1965 di Indonesia menginspirasi seorang jenderal untuk merebut kekuasaan di Chili. Dia sebut kudetanya Operasi Jakarta. Pada 11 September 1973, Jenderal Augusto Pinochet mengerahkan pasukan tank dan angkatan udara menyerbu istana kepresidenan La Moneda untuk menggulingkan Presiden Chili, Salvador Allende, seorang sosialis demokrat. Allende memutuskan bunuh diri menggunakan senapan AK-47 pemberian sahabatnya, pemimpin Kuba Fidel Castro. Jauh sebelum Allende berkuasa, Amerika Serikat sudah pernah mengalahkannya dalam pemilihan umum 1964. CIA menyalurkan dana sebesar 3 juta US dollar untuk memenangkan Eduardo Frei, seorang demokrat Kristen yang pro Amerika Serikat. Frei memerintah selama 6 tahun karena konstitusi membatasinya 2 periode. Sekarang pertanyaannya sekali lagi adalah, bagaimana menghentikan Allende? Tulis Tim Weiner dalam membongkar kegagalan CIA. Menurut Weiner, Henry Kissinger, penasihat keamanan nasional Amerika Serikat, menyetujui program politik dengan biaya 135.000 US dollar ditambah 165.000 untuk menyingkirkan Allende. CIA bekerja baik di dalam maupun luar negeri. CIA melancarkan propaganda dengan memasok bahan kepada wartawan. Di Eropa, wakil-wakil senior Vatikan dan pemimpin Demokrat Kristen di Jerman Barat dan Italia bekerja atas permintaan CIA untuk menghentikan Allende. Di Chili, banyak poster dicetak, banyak berita bohong diterbitkan, banyak komentar redaksi diarahkan, kabar burung disebarluaskan, selebaran ditebarkan, dan pamflet dibagi-bagikan. Tujuannya untuk menakut-nakuti pemilih. Kemenangan Allende akan membawa kehancuran bagi demokrasi Chili. Upaya CIA itu gagal. Allende terpilih sebagai presiden pada pemilu 4 September 1970. Namun CIA terus bekerja untuk menggagalkan pelantikan Allende sebagai presiden. CIA membagi operasinya menjadi misi. Track 1 meliputi peperangan politik, tekanan ekonomi, propaganda, dan permainan keras diplomasi. Sedangkan track 2 adalah kudeta militer. Gedung Putih marah besar atas kegagalan CIA menghentikan Allende. Presiden Richard Nixon mengancam akan memotong anggaran CIA dan meminta Richard Helms menyerahkan tampuk pimpinan CIA kepada deputinya, Jenderal Cushman. Namun Helms lebih dulu membebaskan Cushman.
Konflik panjang ini berakhir setahun setelah Allende berkuasa. Upaya penggulingan Allende terus berjalan, menghabiskan sebagian dari 10 juta US dollar yang disetujui Richard Nixon untuk membuat kekacauan politik dan ekonomi di Chili. Akhirnya, hampir 3 tahun setelah hari pemilihan Allende, seorang perwira muda CIA di Santiago, Jack Devine, mengirimkan telegram yang langsung dialamatkan kepada Kissinger yang baru saja menjadi Menteri Luar Negeri. Pesan tersebut mengatakan bahwa Amerika dalam hitungan menit atau jam akan menerima permintaan bantuan dari seorang perwira penting dari kelompok militer Chili yang sedang berencana menggulingkan Presiden Allende. Kudeta terjadi pada 11 September 1973. Kudeta itu berlangsung cepat dan mengerikan. Untuk menghindari penangkapan dirinya di istana kepresidenan, Allende menembak dirinya sendiri dengan senapan mesin otomatis yang merupakan hadiah dari Fidel Castro. Maka kediktatoran militer di bawah kepemimpinan Jenderal Augusto Pinochet mengambil tampuk kekuasaan pada sore harinya, dan CIA dengan cepat merajut hubungan dengan junta militer baru. Operasi Jakarta. Menurut Arief Budiman dalam Kebebasan Negara Pembangunan, kumpulan tulisan 1965 hingga 2005, apa yang terjadi di Chili tahun 1973 memiliki persamaan dengan yang terjadi di Indonesia pada 1965. Mula-mula ada presiden kiri, nasionalis dan sosialis yang berkuasa, Soekarno dan Allende. Kemudian ada kudeta militer dan kedua presiden disingkirkan. Bedanya, Soekarno dikucilkan menjadi tahanan kota, kemudian tahanan rumah hingga meninggal, sedangkan Allende memilih untuk bunuh diri. Setelah itu, ada penangkapan dan pembunuhan massal. Di Chili, lebih dari 3.000 orang atau 0,03% dari penduduk Chili yang berjumlah 10 juta dibunuh dan puluhan ribu orang dipenjara dalam sebuah penindasan yang disebut Caravan of Death, prosesi kematian. Di Indonesia, sekitar setengah sampai 1 juta orang dibunuh, sama dengan 0,3% sampai 0,6% dari 150 juta penduduk Indonesia. Ini berarti dalam presentasi yang terbunuh di Indonesia adalah 10 kali lipat dari yang mati di Chili. Pinochet rupanya tahu apa yang terjadi di Indonesia pada 1965, lalu melaksanakan skenario yang sama dengan tujuan yang sama, yakni menyapu bersih unsur politik kiri dari kehidupan politik negerinya. Pinochet mengikuti tindakan seperti yang dilakukan Soeharto. Karenanya, rencana kudeta terhadap Allende dia sebut Operasi Jakarta. Dalam kedua peristiwa itu, keterlibatan Amerika melalui CIA amat besar. Rezim Pinochet berkuasa selama 17 tahun, 1973 hingga 1990. Rezim junta militernya berakhir dengan referendum pada 1988. Setelah tak lagi berkuasa, dia berhasil bertahan sebagai panglima angkatan bersenjata hingga 1998. Setelah itu, dia menjadi senator hingga 2002. Menurut Arief, Pinochet sempat ditahan di Inggris saat sedang berobat dengan tuduhan melakukan kejahatan terhadap kemanusiaan oleh pengadilan di Spanyol. Dia diajukan oleh warga Chili di sana yang menjadi korban kekejaman Pinochet saat berkuasa.
Pinochet meninggal dunia pada Desember 2006 pada usia 91 tahun ketika sedang diadili dengan tuduhan pembunuhan dan penggelapan uang negara sebesar 28 juta US dollar yang disimpan di rekening bank rahasia di luar negeri. Sementara itu, menurut Arif, Soeharto berkuasa jauh lebih lama, 32 tahun. Dia tidak tersingkirkan hingga tahun 1998 saat militer, anggota parlemen, dan tokoh politik mencabut dukungannya setelah mendapat tekanan dari mahasiswa dan rakyat yang berdemonstrasi. Dia sempat akan diadili dengan tuduhan korupsi, namun pengadilannya tertunda karena tim dokter Soeharto menyebut dia masih sakit sehingga tidak bisa datang ke pengadilan. Pengusutan kasus korupsi Soeharto dihentikan pada 2006 karena alasan kesehatannya memburuk. Soeharto meninggal dunia pada 27 Januari 2008. Apa pendapat Anda? Demikian Kura-Kura Tagar Lambe Sundel.